Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wa muslimat rahmatullah, kita bersyukur pada Allah subuh hari ini dipertemukan kembali untuk meneruskan tadabbur Al-Quranul Karim. Kita masuki ayat yang ke-109 surat Hud. Baik, jemaah sekalian rahmatullah. Ayat-ayat ini menjelaskan ayat sebelumnya terkait dengan aturan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Jadi manusia di akhir nanti cuma dua macam. Ada yang sengsara, celaka, nista, hina, dina, udah hina dina lagi kan. Ada yang bahagia. Ambillah kata bahagia semuanya kan. Pokoknya kata kuncinya bahagia, senang, demen, apa lagi itu? Happy, itu juga. Terbatas bahasa Indonesia kan, happy bahasa Inggris. Ya kan? Jadi memang itu yang harus kita pikir ya Pak ya. Nanti setelah kita mati, kita kelompok yang mana ini? Jangan tenang-tenang aja, kita anteng-anteng aja. Nggak ada kepastian. Memang yang memastikan Allah, tapi Allah udah kasih tahu kita bagaimana cara bahagia, bagaimana cara sengsara. Yang perlu dikejar itu bahagia, jalan bahagia yang harus dititi. Jalan sengsara nggak perlu dikejar, perlu dititi akan dapat. Karena dua aja, ini harus kita ingat ya. Makanya di akhir tempat cuma ada dua kan, tempat kembali surga dan neraka. Nah satu itu, yang kedua nanti itu kekal. Kalau di dunia ini mah fana, hancur. Gak ada orang yang abadi di dunia ini. Enggak usah abadi 100 tahun, dia susah nyarinya. Rasulullah sudah katakan, umur umatku ya berkisar antara umurku. Paling dikasih bonus gak banyak. Namanya bonus gak mungkin sebesar gaji itu kan. Pokok ada sebesar umur 60 jadi 120, 40 enggak lah kan. Dan itu kita lihat tiap hari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah fulan fulanah umur sekian. Ketika disampaikan umur 60 70, kita ini masih saya siap belum nih, ya kan? Tapi ketika dia sampaikan umur 20, umur 30, 40, harus saya lewat nih. Jadi harus interaktif kita dengan kematian ya. Jangan dibiarin aja lewat. Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu jadi pelajaran. Kalau mati juga nggak bisa jadi pelajaran, ya sudah tuh, keras banget hatinya tuh. Gimana bukti kita bisa jadi pelajaran? Ya kita introspeksi diri. Saya nanti gimana matinya ya? Mati cuma ada dua, husnul khatimah dan su'ul khatimah. Ya sudah ada semua, Allah jelaskan. Ini jalan husnul khatimah, ini jalan su'ul khatimah. Jalan husnul khatimah ini yang susah ngejarnya. Sebab kalau nggak bisa ngejarnya, dia lari sendiri ke su'ul khatimah. Lah kalau matinya aja udah su'ul khatimah, ya sudah. Akan begitu terus di alam barzah, di kubur ya. Hari kiamat, hari mahsyar, melewati jembatan. Kalau kita muslim, mukmin kan, yang lewati jembatan itu cuma mukmin dan munafik ya. Orang kafir langsung dicemplungin. Orang munafik, orang mukmin lolos. Mukminnya yang mana lolos? Yang amal kebaikannya lebih banyak daripada amal keburukan. Kalau yang sama gimana? Wah itu terserah Allah lah. Allah yang memutuskan. Ya kan? Tapi Allah sudah jelas katakan, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Pasti itu. Ya, fa pakai taukid, pasti. Ya, pasti dia akan hidup bahagia. Nah, bahagia kan? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang mukmin, imannya bagus, tidak bercampur dengan khurafat, dengan syirik, kekufuran, kemunafikan, amal-amalnya ikhlas, tidak riya, tapi lebih sedikit amal soleh daripada amal buruknya. Salatnya juga bolong-bolong, puasa bolong-bolong, zakat ada nggak dibayar, tuh nipu, bohong. Ya kan? Allah akan tahu ngitung.
Tempatnya di mana? Fa ummuhu hawiyah. Hawiyah itu asal katanya itu nyungsep, jatuh ke bawah, karena kerak neraka itu, bawah dasar neraka itu Rasul kata kalau dilemparkan barang berat atau batu itu 1000 tahun baru nyampe. 1000 tahun. Kuat kita lemparin dari atas loteng aja nggak kuat kita kan. Itu tersiksa luar biasa kan, disambut sama api yang menyala. Tuh, wa ma adraka ma hiya, apa itu? Hawiyah itu narun hamiyah, api yang menggelegar nyalanya. Pernah kita lihat kebakaran besar kayak dulu di Amerika kan, wah itu nyala-nyala, bunga apinya seperti gunung, kalau katakan gunung, bunganya aja itu belum tengahnya, belum dasarnya. Nah, itu harus kita pikir ya, kemana nasib kita. Jangan dibuai-buai oleh angan-angan setan yang gak jelas. Pada umur segini udah bau tanah juga, masih gak sadar juga. Ah, itu kita terlalu berani ya. Dalam hidup spekulasi, habis di saham spekulasi berani, oke lah, paling rugi ente ludes. Cuman banyak orang gila beli saham ludes, gila dia. Judi ludes karena udah diatur tuh mainnya kan. Gak mungkin lah bandar judi mau kalah, mana ada, diatur sama dia. Di antar 1000 kasih 2 yang menang, masing-masing nyetor juta plus miliar, yang menang cuma 200 juta, masih untung 800. Nah itu judi itu gitu ya. Tapi kalau nanti di akhirat kita berspekulasi berani-berani, untar urusan nanti lah itu. Yaudah, berarti kita berani, mengerikan. Allah sudah jelaskan di akhirat itu cuma ada 2 nanti. Ada orang sengsara, mereka masuk neraka, merintih-rintih, kesakitan, kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi ada juga sebaliknya orang yang, kenapa Allah katakan yang sengsara dulu? Kenapa nggak bahagia dulu? Tuh lihat hikmahnya Allah Ta'ala, dikatakan di sini sengsara. Jadi kalau sengsara dulu kita takut, ya kan? Berarti kita menghindar, menjauh. Alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, menjauhlah kalian, selamatkan, hindari, jaga, antisipasi diri kalian dan keluarga kalian dari masuk neraka. Jadi kita takut. Tapi kalau bahagia lu dijelaskan, bisa aja kita lupa pada sengsara. Orang kalau dari kecilnya hidupnya kaya, senang, bahagia, dia nggak tahu orang susah tuh, nggak tahu dia. Kayak banyak yang sombong kan. Tapi kalau dia dari kecil susah, tiba-tiba nanti bahagia, dia nggak berubah, kaya nggak berubah. Jadi hikmah ini disebutkan balaghah al-lughat al-arabiyyah. Bahasa Arab itu Allah buat luar biasa. Kosakatanya aja 12,3 juta. Bandingkan dengan bahasa Inggris 600.000 yang dibangga-banggakan itu. Makanya bahasa Inggris nggak masuk bahasa surga, nggak nyampe. Itu ngomong mau apa ya? Bingung kan? Bingung bahasa surga, bahasa Arab 12,3 juta. Itu luar biasa. Walaupun yang dipakai cuma 300.000, 500.000 bahasa Arab itu, tapi dia juga udah punya 13,2 juta. Bayangin itu, Pak. Makanya orang yang bahagia tempatnya di surga, kekal di dalamnya. Ghaira majzuz, ata'an ghaira majzuz, nikmat pemberian dari Allah yang tak putus-putus, terus dia mengalir. Kalau kita kan pakai musiman, masih musim mangga, musim durian. Kalau di surga itu udah nggak ada musim, udah nggak ada musim panas, nggak ada musim dingin, nggak ada musim semi, nggak ada musim macam-macam itu. Kalau di surga apa? Allah katakan la tarawna fiha syamsan wala zamharira. Kamu tidak akan melihat, merasakan panas dan tidak juga kedinginan. Coba bayangin tuh, ya kan? Pendekatannya mungkin musim semi lah. Yang pernah tinggal di 4 musim tahulah, saya pernah lama tinggal di 4 musim.
Ya bertahun-tahun saya tinggal 4 musim di negara 4 musim, tahu tuh musim semi itu bunga ya kan mekar ya kan udara sedang ya, la syamsan wala zamharira, enggak kepanasan enggak kedinginan. Kalau kita buka AC ini panas, udah dikit kedinginan ya kan. Surga enggak ada lagi cerita kepanasan kedinginan. Ini bulan Mei ini akan lebih panas lagi katanya. Hati-hati aja ya, jangan minum air dingin. Penyakit banyak nih. Nah, jamaah sekalian rahmatullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Ta'ala, karena jalan ke neraka itu gampang. Pilihlah kemusyrikan dan kekufuran, langsung masuk neraka itu. Maka Allah katakan pada Rasulullah SAW, fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Jangan kamu ragu-ragu sedikit pun terhadap apa yang mereka sembah itu. Tolak, benci, jangan terima, jangan ikuti. Nah, itu maksudnya tuh. Kalau orang kita kan sana juga dikit, sini juga dikit, iya kan? Kayak Syiah itu. Maka saya ingat Syiah ini, karena banyak muji-muji Syiah. Kemarin khutbah di Al-Huda muji-muji Syiah. Ngeri saya sekarang nih. Yang ngaku ulama yang katanya enggak tahu, enggak paham, ya Allah, sedih. Syiah itu sama, kadang nyembah Allah, kadang nyembah Husain, kadang nyembah Ali, sama itu, cuman bahasanya diputar-putar, ya kan? Kita enggak boleh ragu. Akidah itu lurus bersih. Subhanak, apa itu subhanak? Maha suci engkau ya Allah. La syarika lak. Kalau Kristen mengklaim terang-terangan Isa anak Allah, Yahudi terang-terangan mengklaim Uzair anak Allah, Syiah itu mengklaim Husain itu seakan-akan anak Allah gitu loh. Seakan-akan dipuja-puji. Wafatnya syahidnya Husain, dia bunuh diri gitu loh. Pernah lihat? Lihatlah di YouTube tuh tanggal 10 Muharram. Ngapain mereka? Langsung kita sadar lah, lihat. Kalau Islam nggak mungkin begitu. Husain nggak pernah ngajarin begitu. Kita tahu sejarah Ahlul Bait kok. Nggak ada yang ngajarin begitu. Semua mereka bertauhid. Nah, itulah pandai setan itu ya. Pura-pura mencintai keluarga Rasulullah, pura-pura mencintai Rasulullah, tapi dibelokin ke Husain. Dibelokin ke Ali. Dari Ali dibelokin ke Husain, cucu. Ya kan? Diklaim-klaim pula sejarahnya. Husain ini anak lahir dari anaknya apa? Husain ini menikah dengan anak rajanya Persia. Mana ada ngarang-ngarang ceritanya. Makanya bohong. Syiah itu dasar agama cuma 4 saya pelajari betul, saya lihat betul. Pertama syirik kayak tadi itu. Yang kedua syahwat. Yang kedua syahwat. Ya kan? Nikah mut'ah, nikah kontrak, dibuat dalil-dalilnya. Setan itu buatin dalilnya. Yang ketiga bohong. Rasulullah ngomong gini, Ali ngomong begini, Husain ngomong begini. Nggak ada, dipelajari oleh ulama kita. Nggak ada. Istilahnya hadis mereka itu nggak ada yang nyambung sanadnya. Nggak ada yang nyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada imam-imam yang mereka sembah itu nggak ada. Imam yang ke-12 ngumpet. Mana boleh imam ngumpet. Sekarang kalau Ustaz imam ngumpet, kita nunggu-nunggu, nggak muncul-muncul, gimana? Ini ngumpet ratusan tahun, sejak 500-700 tahun yang lalu diklaim ngumpet. Makanya imam yang sekarang pengganti imam yang ngumpet sampai lahir nanti Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nggak begitu. Rasul jelaskan nggak seperti itu Imam Mahdi. Yang keempat, dasar agama mereka adalah taqiyah. Apa taqiyah? Munafik, nifak. Menampakkan sesuatu di hati lain. Kalau depan kita pura-pura salat dia seperti kita. Tapi kalau udah berani bawa batu mereka sujud. Saya temuin itu di Kuala Lumpur. Ada orang mau salat, wah dia cakep banget nih. Ya kan di airport kita lagi nunggu pesawat. Digelar sama dia tuh koran zaman ya, mungkin 15 tahun 20 tahun zaman koran, belum ada ini. Digelar sama dia. Ini mantap nih orang nih. Berani nih ibadah di depan masyarakat. Ini macam-macam lah kan. Ditaruh batu sama dia. Diambil kantongnya mau sujud, taruh batu sama dia.
batu suci Karbala. Kita Ka'bah aja nggak kita gituin. Hajarul Aswad yang dari sorga hanya boleh dicium doang. Boleh nggak sujud Hajarul Aswad? Nggak boleh. Nggak ada contohnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika ingin cium Hajarul Aswad, kalaulah engkau batu, kamu adalah batu. Walaupun dari surga tetap batu. Nggak boleh mencintai batu. Kalaulah saya nggak lihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan cium. Ya kan? Tuh. Batu Hajarul Aswad itu dari surga. Pernah dicuri sama Syiah itu Hajarul Aswad itu 40 tahun lama dulu dicuri sama dia. Baru dibalikin lagi. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, jangan ragu-ragu kita kepada kekufuran kemusyrikan. Maka dalam akidah kita orang yang ragu kepada musyrik, kepada kafir, tidak berani mengatakan atau melihat mengakui dia kafir, kita kafir juga. Ini Ahok nih datang ke sini nih, wah ini muslim kali ini, nggak udah batal lagi agama kita. Selama dia kita nggak lihat bersyahadat, selama dia nggak masuk Islam, selama dia teriak kekufurannya, pergi ke gereja mana-mana, ya dia kafir. Kalau ada orang nanya, bagaimana pendapatmu Ahok? Ya kafir. Kalau kita ragu, oh kayaknya karena ngomongnya katakan kencang-kencang, karena ada udang balik batunya, udang balik bakwannya, mau nyapres dia, maka sok-sok akan suci. Padahal dia korup tuh, jadi gubernur DKI, jadi bupati di Bangka Belitung sana, sampai di gubernur DKI, sampai apa Pertamina korup aja. Ya. Bagaimana Prabowo? Oh dia kayak bagus sekarang, dia kayaknya apa itu berani nih. Berani apaan berani? Makanya Allah kata apa? Ma ya'buduna illa kama ya'budu abahum. Apa yang mereka sembah sekarang? Ya itulah yang mereka sembah nenek moyang mereka. Nggak ada berubah sedikit pun. Sebab kalau berubah harus mengucap asyhadu an la ilaha dari hati. Bukan pura-pura. Abdullah bin Ubay Salul mengucap juga, tapi pura-pura, munafik. Abdullah bin Salam mengucap juga sama Yahudi, tapi benaran. Abdullah bin Salam ada, Abdullah bin Salul yang pencipta Syiah itu, ada Abdullah bin Salam namanya yang salah satu perawi hadis. Sama-sama tokoh Yahudi. Dibilang pula lagi ulama Bani Israel, kan ngaco nih. Banyak khutbah Jumat, ulama Bani Israel, mana ada orang kalau udah masuk Islam sudah hilang itunya. Ya kan? Orang Jepang penyembah apa itu? Shinto, penyembah patung. Wah ini kalau dia masuk Islam, dia jadi ulama. Udah nggak disebut lagi ulama Shinto, disebut ulama Islam. Karena diakui cuma Islam. Udah ngeri lah sekarang nih. Ya, ngeri. Mana ada ulama Bani Israel? Ulama Israel itu yang belum masuk Islam, mereka jadi ulama di kalangan Bani Israel. Allah nanti, ya Allah katakan apa? Inna lanuwaffuhum nasibahum ghaira manqus. Kami akan sempurnakan jatah mereka tanpa kurang. Jadi kalau mereka musyrik, ya jatah mereka di mana? Nggak akan dikurangi. Jangan pula kita ragu. Saya udah capek-capek Islam, iman, ibadah. Kira-kira nanti jangan-jangan sama nasibnya dengan orang musyrik. Enggak. Jangan kita ragu tuh. Sebagaimana Allah menyempurnakan jatah orang musyrik, orang kafir dengan neraka yang seperti Allah siapkan, kita juga akan disempurnakan jatah kita seperti yang Allah sudah siapkan. Jannatu adin, ya, surga Aden, surga apalagi itu Firdaus, ya, tidak akan kurang sedikit pun. Nah habis itu Allah menceritakan kasus Nabi Musa lagi. Jadi memang Bani Israel itu luar biasa, diulang-ulang dengan berbagai macam versi dan redaksi, ya, kasus-kasus. Nah ini juga penting jadi pelajaran kita. Allah katakan apa? Walaqad ataina Musa, ai Muhammad, soal umatmu membangkang itu kami juga sudah datangkan kepada Musa Alkitab. Apa Alkitab? Taurat. Fakhtulifa fi, lalu diperdebatkan. Ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang menolak sebagian, ada yang merubah-rubah. Sama Muhammad, ajaranmu ini juga akan diperselisihkan. Jadi kalau kita menyampaikan kebenaran, orang memperselisihkannya, ya usah serahlah.
Ya kan? Saya dihina-hina habis tuh sama pendukung si A, pengagum si A di podcast Timur Tengah itu. Coba lihat. Jadi ada teman, Ustaz ngomong dari sini. Ngomonglah saya hari Kamis yang lalu itu. Wah, habis dihina-hina sama si A, cetek lah ilmunya macam-macam. Terus ada yang jawab, kamu dengerin dulu dong dari awal sampai akhir. Itulah. Jadi persoalan kita dilawan orang, disalahkan orang. Rasulullah aja, Nabi Musa aja, di tangannya ada mukjizat. Fakhtulifa fi. Orang banyak yang menyalahkannya. Kata Allah, walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kalaulah bukan ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan sebelumnya, pasti Allah akan tindak mereka, Allah hukum mereka. Tapi enggak, hukum Allah adil. Kayak apapun orang bejat durjananya, Allah kasih kesempatan untuk bertaubat, itu kembali. Fir'aun itu diazab Allah setelah 40 tahun Nabi Musa berdakwah. Coba lihat. Dan itu melakukan tindakan-tindakan yang sadis. Terakhir itu ingin membunuh Musa dan Harun. Ya Allah belalah nabinya. Tenggelamin sekalian. Ya, itu sunatullah. Makanya banyak bilang, Ustaz ngomongnya jangan keras-keras. Banyak orang nggak suka, biarin. Keras tuh suara saya yang keras. Allah udah ciptakan saya orang Sumatera, keras suaranya. Kalau orang Batak lebih dahsyat lagi dari saya. Itu, berarti rokok itu. Makanya ada cerita orang Jawa, orang Solo nikah dengan orang Batak. Nangis terus si Jawa ini, istrinya ini. Ngadu terus sama ibunya. Kenapa? Dimarahin terus saya tiap hari. Mau makan marah, mau sholat marah, mau ini marah. Padahal mau ambilin handphone marah. Ambilin itu handphone saya. Bunuh itu lampu. Orang saya baru tahu kata bunuh lampu itu waktu sekamar waktu kuliah dengan orang Sulawesi, orang ujung pandang. Bunuh itu lampu. Kita bunuh itu apa? Nyamuk. Ya kan? Lampu disuruh bunuh. Kau dengar sama istri nih baru-baru dia nikah sama kita, bunuh itu lampu. Jangan-jangan habis saya yang dibunuh. Jadi beda ya, tolong bedakan itu. Maka Allah katakan ada waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Beda bahasa, beda dialek, beda kulit, itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya setan yang menggoda itu. Jangan dengerin kajiannya keras. Nggak dapat Al-Quran, nggak dapat hadis, nggak dapat ilmu. Ya kan? Intinya, isinya yang dipersoalkan. Ini Quran atau tidak yang dibahas? Quran bahasnya benar atau tidak? Kalau mau cari kebenaran penjelasan saya, carilah di tafsir. Cari tafsir Mukatsir. Mana uraian saya yang salah? Nah, itu baru ilmiah kan? Baru ilmiah. Jadi kalau enggak sudah ada aturan main yang Allah sudah tetapkan, setiap orang membangkang itu dihabisi sama Allah Ta'ala. Wa innahum lafi syakkin minhu murib. Sebenarnya orang itu tidak mau mengikuti ajaranmu hai Muhammad, sebagaimana juga Nabi Musa, karena mereka ragu-ragu, ya, dan meragukan. Lihat, ragu dan meragukan. Syak, ragu, murib, meragukan. Makanya kita harus beriman. Iman itu lawannya ragu. Lawannya kufur. Kufur itu bermula dari keraguan. Nah, maka Allah katakan apa? Orang-orang beriman itu summa lam yartabu, tidak boleh ragu-ragu. Di Quran sudah tekan dari awal, la raiba fihi. Bukti kita nggak ragu, kita yakin, ya dibaca dan dia pahami, diamalkan dong. Masalahnya kita nggak ragu, tapi nggak di follow up, lama-lama ambles juga. Kalau benar kita yakin pada Quran, pada Islam, ya, pada Nabi SAW, kita tidak ragu, ya pahami dong, belajar dong. Kok enggak, ya bohong aja. Karena iman kan sebenarnya kita ketahui tiga kan, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, melakukan dengan amal perbuatan. Tiga itu tidak bisa
dilepas. Tiga itu saling membuktikan. Bedanya kita munafik itu kan, di mulut omong, di hati enggak. Di amal perbuatan dilakukan, di hati enggak. Oh, kan yang tahu hati hanya Allah. Iya, tapi Allah sudah kasih tahu kita orang munafik tuh hatinya begini. Baca Quran tuh sifat-sifat orang munafik itu. Dan orang kan tahu isi hati kita kadang-kadang bisa dibaca dari mulut kita. Ya kan? Kalau ada orang, dulu saya sering tuh ngaji protes, bisa termasuk sini juga. Protes, belum kita mulai ada protes. Nah ini ciri dia nggak ragu-ragu, dia nih nggak setuju, dia nih nggak akan bertahan kuat, itu hilang. Tapi yang yakin bertahan, ya kan? Kenapa? Karena gabungan kombinasi antara hati, lisan dan perbuatan itu suatu hal yang mutlak. Buktinya apa? Orang berani mau terus menerus kan? Kayak kita sholat, yakin nggak kita sholat? Yakin, makanya kita lakukan terus. Tapi kalau kita ragu-ragu, kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak. Ya, kalau ragu-ragu sholat tuh gitu. Ya. Jadi mereka itu sebenarnya sedang ragu dan meragukan. Udah ragu, meragukan. Ini nggak benar ini, gini-gini. Allah katakan, enggak usah engkau hai Muhammad bersedih hati. Wa inna kullan lamma lifannahum rabbuka amalhum. Setiap dari mereka yang ragu, yang yakin, yang percaya, tidak percaya akan kami sempurnakan. Allah akan sempurnakan perbuatan mereka. Nilai-nilai amal mereka akan sempurnakan. Oh, tapi ini orang kan sholat juga kadang-kadang. Ini orang umroh haji juga kadang-kadang. Oh enggak, Islam itu enggak boleh kadang-kadang. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Satu, sembah Allah, komitmen Islam itu sampai kita mati. Udah dicabut malaikat nyawa kita ini, harus berpisah dengan badan kita, baru kita berhenti. Makanya di akhirnya kita doa Allah agar tutup dengan la ilaha illallah. Bisa enggak? Bisa. Kalau kita rancang dari sekarang. Tapi kalau kadang-kadang ngucap, kadang-kadang enggak ya, kadang-kadang zikir, kadang enggak ya, terus belum tentu. Terserah Allah itu. Tapi kalau sungguh-sungguh kita minta sama Allah, insya Allah dapat. Ya. Jadi jamaah sekarang rahmatullah, jangan kita ragu. Setiap pilihan ada balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahu bima ya'maluna khabir. Allah Maha mengetahui, Maha paham terhadap apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, hai Muhammad dan umatmu, fastaqim, lurus aja kamu, jangan belok-belok sana sini. Kalau bahasa kita istiqomah aja. Orang mau ngomong apa terserah, pokoknya saya sholat subuh aja berjamaah saya. Orang ngomong apa, pokoknya saya baca Quran juga tiap hari. Orang ngomong apa, saya tadabbur aja, saya baca tadabbur. Orang ngomong apa, saya amalkan aja yang saya tahu. Saya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Terserah orang mau ngomong apa. Fastaqim kama umir, seperti yang diperintahkan. Jangan istiqomah seperti apa yang kita mau. Orang munafik itu kenapa bisa jadi munafik? Enggak istiqomah. Ya, sudah ragu, enggak istiqomah otomatis. Yang kedua apa? Orang munafik itu apa? Beda orang mukmin. Allah katakan, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Dia campur aduk amalan soleh dengan amal Kan ada bilang, dia kan haji juga Ustaz. Iya, tapi dia nyolong juga, korupsi juga, bohong juga. Ya enggak bisa dong. Itu campur aduk namanya, antara soleh dengan yang buruk. Jadi kita istiqomah sesuai yang Allah perintahkan. 5 kali sehari, ya 5 kali. Kalau enggak istiqomah namanya. Ya. Istighfar sekian-sekian dilakukan. Baca Quran sekian-sekian dilakukan. Istiqomah terus menerus. Kecuali kalau ada uzur syar'i. Nah, dalam Islam juga ada uzurnya. Allah juga katakan ada uzurnya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Ini contohnya nih, puasa. Kalau kita sakit atau dalam perjalanan berat, ya udah batal aja puasanya, tapi ganti. Nah, ya kan? Itu namanya apa? Uzur syar'i namanya. Kita nggak bisa berdiri, lutut dah sakit, ya duduk aja di kursi, jangan maksa-maksa, Pak.
nanti jatuh pula. Saya nggak kuat sujud, ya udah nggak usah sujud, pakai isyarat aja. Rukuk begini kan, sujud dikit gini, udah nggak usah masa-masa ini nyungsap nanti. Saya lihat tuh di masjid mana-mana tuh, masa-maksain gitu loh, nyungsap nanti. Allah nggak mau kita susah, ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi jangan dibuat-buat, ya kan? Orang segar bugar, naik sepeda ke Sentul bisa, ke Bogor bisa, tapi dia bilang ke masjid nggak kuat. Ya. Oleh karena itu Allah suruh kita istiqamah sebagaimana yang Dia perintahkan, wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang kembali taubat bersamamu wahai Muhammad. Jadi tidak harus kita itu, ini dengar jemaah ya, kita itu tidak harus orang baik dari awal, nggak harus. Kalau dapat alhamdulillah, karena baik kita dihitung ketika kita sadar dan bertaubat. Nilainya sama dengan orang yang baik dari awal. Makanya Rasul katakan al-amal bil khawatim. Nilai amal kita itu penutupnya. Maka doa husnul khatimah, tiap sujud, tiap bawa husnul khatimah. Kita nggak mau nih rajin-rajin nih ibadah, sedekah, ini tahajud, tiba-tiba menjelang maut kita menjauh dari Allah. Jangan. Karena Allah akan lihat nanti. Itulah istiqomah itu sampai ke ujung. Istiqomah itu sampai ke ujung. Kalau perlu di ujungnya ditutup Allah ketika kita sujud gitu loh. Iya kan? Ketika kita baca Quran, ketika kita ceramah, ketika kita berbuat baik, ingin berinfak kepada orang yang jauh, yang miskin, kita berjalan ke sana ingin menyampaikannya. Ternyata Allah ambil nyawa kita. Atau ketika kita ingin silaturahmi, atau ketika ingin menjenguk saudara kita yang sakit di Jonggol, di mana-mana di Bogor. Iya kan? Makanya setiap amal harus ada niatnya ya. Kalau nggak terima, ya Allah saya menjenguk saudara saya di sana, niat lillahi ta'ala. Ya Allah saya menjenguk yang sakit lillahi ta'ala. Sejauh apa, sedekat apapun. Hatta cuma di rumah sakit UI, rumah sakit Brimob gitu ya, kita menjenguk ya, harus dengan niat. Bisa aja Pak, antara sini dengan Brimob kita mati di jalan, bisa. Tapi kalau sudah niatnya dibangun dari awal, fastaqim kama umir. Itu ciri-ciri orang yang istiqomah seperti yang diperintahkan. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Ikutin aja aturan Allah. Jangan bilang keras, jangan bilang ini lunak, ini senang, ini enggak senang. Terima semua, pahit manis dia terima semua. Kalau terasa enggak enak dalam diri kita, dilatih lama-lama juga. Orang yang enggak suka makan durian, kalau dilatih lama-lama lebih senang pula dia daripada kita makan durian dari kecil. Ada guru saya Arab tuh. Dulu orang Arab kan nggak suka durian, baunya kan. Kita pancing-pancing, kita dorong. Nah setiap kesini nanya saya tuh sama saya, durian di mana sekarang? Malam-malam di 11 ngajak saya nyari durian. Alhamdulillah ada tuh dulu depan Brimob ya, depan apa tuh, depan Buddha Dharma itu, ya kan? Ya Allah. Jadi amal soleh itu tidak harus lezat di awalnya. Karena diri kita punya hambatan, punya penolakan. Cobalah Pak, boleh baca Quran sejus, waduh gelisah. Enggak apa-apa, terusin aja. Lama-lama terjun nikmat, nambah itu pasti. Nambah ya. Salat malam juga begitu. Ya kan? Nambah pasti. Innahu bima ta'maluna basir. Ya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Sudahlah, enggak usah orang tahu, penting Allah tahu. Ngapain penilaian manusia? Toh manusia enggak bisa ngasih kita pahala. Simple aja kan? Yang ngasih kita pahala itu manusia juga enggak bisa ngasih kita dosa. Enggak bisa juga. Demi mereka kita jaga jaim. Malah kita dosa malah. Maka hidup itu yang enak tuh lempeng. Ya normal aja. Wala tarkanu, yang kedua setelah istiqamah apa? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian bersandar kepada orang zalim. Sekarang negara-negara Arab bersandar pada Amerika, orang zalim. Tak boleh. Indonesia bersandar kepada luar negeri. Apa bersandar? Kita bersandar kepada Allah. Sekarang Afghanistan bersandar kepada Allah, luar biasa kehidupan sekarang, baru 4 tahun merdeka.
Ya, baru 5 tahun kan, 2021 kan. Sekarang bisa bangun sungai 300 km. Kemarin saya lihat ada YouTuber tuh, boleh orang gali emas, udah minyak, macam-macam, udah ekspor gandum dari tanah tandus diroba, dialirkan air itu jadi hijau. Allah udah katakan, udah kita bahas berkali-kali sini, walau anna al-qura amanu wattaqau labatana alim barakat min sama'i wal ard. Satu-satunya negara yang komitmen dengan syariat Islam itu cuma Afghanistan, Arab, Saudi bunyinya doang. Nggak ada ya Islam kecuali yang sebatas formalitas saja. Nggak bisa dicontoh itu. Wah, ini kan Syiah Islam, buktinya diterima sama Saudi. Emang Saudi contoh? Tuannya Amerika, tuannya Yahudi kok contoh? Emirat Arab nggak bisa dicontoh. Agama itu bukan Saudi contohnya, bukan juga Iran. Contohnya Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan ucapan ulama yang benar. Kalau kalian bersandar kepada mereka, Allah murka, fatamassakumun nar, kalian akan masuk neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, Allah enggak akan kalian temukan lagi penolong selain Allah. Tsumma la tunsarun, kalian tidak ditolong di akhirat. Jadikanlah itu, sandarlah ke Amerika, sandarlah kepada Iran, bersandarlah kepada BRICS, apalagi namanya sekarang, bersandarlah kepada manusia. Maka kita apa? Wa tawakkal, fatawakkal Allah. Sandar kita kepada Allah. Tawakkal alladzi. Caranya apa? Ikuti aturan Allah, itu sandar namanya. Tawakal namanya. Tapi di mulut doang tawakal, perbuatannya bersandar kepada setan, pada orang kafir, ya enggak Allah terima. Bagaimana cara kita bisa istiqamah? Wa aqimis salata. Nah, komitmen salat. Salat ini tanha al-fahsya'i wal munkar. Tegakkan salat tarafain nahar. Apa tarafain nahar? Dua tepi siang, salat subuh dan salat maghrib. Wa zulafan minal lail, dan sebagian malam, maksudnya salat isya. Ya kan? Ini isyaratnya. Artinya apa? Penuhi hidupmu dengan salat. Ya alladzina amanu sta'inu bis sabri was salat. Siang malam kamu salat. Kurang 5 ada tuh salat sunnah bejibun. Ada salat sunnah mutlak tanpa batas rakaatnya. Tapi dua-dua ya. Mau salat 1000 rakaat sehari silakan. Selama jangan salat di waktu yang diharamkan, waktu terbit matahari atau tenggelam. Udah ada setelah terbit matahari sedikit kayak kita nih, setelah syuruk 10 menit kita salat. Salatlah itu sampai matahari menjelang tenggelam. 1000 rakaat, alhamdulillah, silahkan. Itu ciri-ciri orang istiqamah. Itu cara membuat diri bisa istiqamah. Wasta'inu bis sabri was salat. Ya Allah, saya susah banget istiqamah. Coba deh salat deh. Coba sabar menghadapi salat. Insyaallah istiqamah. Susah banget istiqamah ekonomi saya, kadang-kadang riba, kadang-kadang ini. Enggak, cobalah salat. Tolong Allah Ta'ala. Allah kasih jalan keluar yang enggak riba. Insyaallah Ta'ala. Kenapa orang bisa istiqamah? Innas hasanat yudhibna sayyiat. Salat itu hasanat yang paling baik, yang paling banyak nilainya. Dia akan menghapus keburukan. Di antara keburukan, tidak sabar menjalankan ibadah. Makanya sabar itu ada 4. Sabar menjalankan ibadah, sabar menahan diri dari maksiat, sabar menghadapi cobaan. Dulu kan udah sampaikan sering kan, menghadapi cobaan, ya sakit, ya ini, ya kurang harta, ini sabar. Perang, ini sabar. Kemudian sabar menghadapi kejahatan orang kafir. Karena orang kafir itu selalu aja ingin menyusahkan kita, merusak kita. Nggak bisa akidahnya, ekonominya, nggak bisa agamanya, sistem hidupnya dirubah-rubah. Itu kerjaannya orang kafir itu. Jangan ikut-ikuti. Sehingga Al-Quran terabaikan, dibuang. Seperti Rasulullah SAW katakan, Rabbi inna qaum ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, hamba kaumku sudah membuang Al-Quran. Tinggalkan Al-Quran. Yang dipakai yang hantu belau yang enggak jelas itu. Quran ada depan matanya. Kapan negeri ini bisa balik kepada Al-Quran? Seperti Afghanistan.
Dzalika dzikra lidzakirin. Ini pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Kalau orang enggak bisa ambil pelajaran, apapun dibacakan enggak akan mempan. Apapun janji Allah, ancaman Allah enggak mempan. Summun bukun. Makanya kuncinya apa? Wasbir. Nah, sabir. Jadi 4 dari sabar ya. Wasbir. Sebagaimana kita sabar taat pada Allah, begitu sabar nahan diri dari maksiat. Bukan enggak bisa kita maksiat, bisa, tapi kita menahan diri. Sabar. Kamu ini lebih susah, ya kan? Lebih susah nahan diri dari maksiat. Yang ketiga, sabar dari musibah yang Allah berikan pada kita. Yang keempat, sabar menghadapi kejahatan orang kafir. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan, mengabaikan pahala orang yang muhsin. Orang yang muhsin itu orang bisa hidup secara Islam. Ya. Makanya Allah katakan falaula kana minal qurun min qablikum ulu baqiyatin yahuna 'anil fasad fil ardi laqalilan min anjayna. Setelah kita sabar, setelah kita istiqamah dan sabar, kita harus berdakwah. Nah ini dia nih. Kalaulah bukan karena di zaman dahulu sebelum kamu ada orang sedikit yang melakukan apa? Melarang dari berbuat kerusakan di atas bumi ini illa qalilan mimman, kecuali sedikit yang kami selamatkan dari mereka. Apa artinya? Kita berdakwah ini jamaah sekalian Allah bukannya sekedar nyari pahala, bukannya sekedar nyari ilmu, bukan sekedar untuk meluruskan ibadah dan pikiran, tapi juga kalau ada azab kita ingin diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan itu apa artinya? Selamat iman kita, akidah kita kebawa mati. Kita bisa, makanya selalu saya katakan, orang bisa sama sebab matinya. Kena gempa, kena banjir, kena longsor, kena petir, kena tsunami, bisa. Kena perang, bisa sama. Tapi dibangkit ini nanti beda. Orang istiqomah dalam Islam dan iman, beda bangkitnya. Oh, kan sama malam-malam datang apanya? Gempa buminya kayak di Jogja itu. Iya, yang satu ini sedang sujud, sedang sholat tahajud, satu sedang ngorok. Beda. Oh ini kan datang gampang tsunami-nya kan di waktu duha lagi orang main. Iya yang saya di satu sedang sholat duha, yang satu sedang bertelanjang di pantai, buang-buang umur. Ya beda, sama matinya. Ini nih, yang sedikit Allah selamatkan itu siapa mereka? Yang istiqomah dengan iman dan Islam, yang sabar menghadapi semua cobaan dan segala macamnya. Kemudian apa? Dia mau terlibat melakukan nahi anil munkar, atau dia berdakwah. Kayak kita ini, kita syiar di sini, kita buat itikaf semacam itu berdakwah itu namanya. Kita tarawih, enggak harus berdakwah, itu ceramah gitu ya. Karena dakwah itu bisa dengan perbuatan. Contoh, jauh-jauh naik motor datang, masa orang dekat sini melangkah juga enggak mau datang. Nah, itu dakwah juga namanya. Makanya nilai salat kita, nilai pahala semakin jauh kita datang, semakin banyak langkah, semakin banyak Pak. Karena mencontohkan pada yang dekat-dekat. Ya. Tuh, kalau kita mau selamat berarti apa? Istiqomah dengan iman, ya, dengan Islam. Kemudian sabar kita menghadapi semua ini. Kemudian kita terlibat menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Wabil khusus keluarga kita. Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Namun orang-orang zalim mereka akan mengikuti apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman tadi. Taraf itu artinya apa? Utrif apa? Kayak mubazir. Taraf itu kayak mubazir. Hidupnya, pikiran hidupnya cuma berfoya-foya kehidupan. Enggak kepikir bagi dia untuk ibadah. Enggak kepikir bagi dia untuk salat di masjid, untuk mengaji, untuk baca Quran. Enggak kepikir bagi dia. Saya punya tuh kawan-kawan dulu yang seperti itu. Enggak kepikir. Kawan-kawan tenis, kawan-kawan, saya bukan kawan-kawan masjid ya, kawan-kawan luar gitu loh. Alhamdulillah saya diberi Allah gaul tuh dari tukang ojek tuh sampai menteri-menteri, gubernur-gubernur, gaul saya. Sampai pengusaha-pengusaha di luar dan di dalam. Jadi kelakuan manusia itu kelihatan dari Al-Quran ini. Ya kan? Dari Al-Quran ini kelihatan. Ya Allah, ini orang mikirinnya apa? Senangan aja. Ma'utrifu fih.
Padahal wa kanu mujrimin. Mereka itu sebenarnya penjahat-penjahat. Jadi penjahat, pelaku-pelaku kriminal yang terbesar di mata Allah yang menjauh dari aturan Allah. Korupsi besar juga, tapi bisa Allah maafkan kalau dibalikin duitnya. Kamar besar juga, tapi Allah ampuni kalau dia bertaubat. Selesai kan? Tapi kalau menjauh dari hukum Allah, membangkang hukum Allah sampai mati, itu tindakan kriminal yang paling besar. Na'udzubillah. Maka jangan ada di hati kita sedikit pun rasa dengki, rasa benci, rasa berat atas hukum Allah. Kalau kita belum mampu lakukan, ya udah kita minta tolong sama Allah, tolong Allah ma'in nih. Allah tolong saya belum mampu begini. Tapi jangan ada dalam hati kita haraj, rasa sesak dada, rasa wah ini begini amat sih aturan Islam, aturan Allah. Jangan sampai begitu. Bahaya itu. Kemudian Allah kasih kunci, kata kunci, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dzulmin wa ahliha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan, membinasakan penduduk satu negeri disebabkan kezalimannya selama ada orang yang berbuat baik. Lihat, wa ahliha muslihun. Selama ada orang melakukan perbaikan. Dakwah adalah perbaikan. Jangan sekarang rahmatullah. Saya sekarang sedang menulis buku kecil tentang manajemen masjid. Ya. Karena kalau masjid ini kita bisa jalankan seperti visi dan misi yang Allah jelaskan di Quran dan hadis dan contoh Rasulullah SAW, contoh Nabi Adam, contoh Nabi Ibrahim, contoh Rasulullah SAW, masjid ini akan menjadi pusat dakwah yang luar biasa. Saya berharap itu. Insya Allah buku ini akan saya launching ya bertepatan dengan wafat anak saya tahun 27 Juli nanti. Tapi kemarin ketemu teman-teman di Geria, dia bilang jangan 27 hari Senin, di hari Ustaz 26, nggak apa-apa juga. Doain selesai. Kan selesai. Nanti kan kita undang pengurus-pengurus masjid, jemaah-jemaah. Gimana menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan dakwah? Itu ternyata contoh sejak Nabi Adam. Saya pelajari nih sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Masjidil Haram nggak bisa dikuasai oleh dia, jadi pusat dakwah, dia pindah ke hijrah Madinah. Pas Madinah nggak ada masjid, dia bangun masjid. Apa yang dia bangun? Masjid Quba. Yang kita kalau umrah salat di sana itu kan mulai apa? Ihram itu kan. Salat bahkan Masjid Quba salat sunnah, kita salat di situ. Bukan salat tahiyat masjid, dan masjid ya salat biasa kan. Semua masjid kan ada salat sunnahnya. Kau masuk teater masjid. Habis itu bangun Masjid Nabawi yang sampai hari ini berkembang sampai Rasulullah katakan salat di masjidku sama dengan 1000 kali salat dibanding tempat lain. Masjidil Haram 100.000, Masjid Aqsa. Lihat, Rasulullah suruh Isra Mi'raj dari Makkah ke Madinah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa enggak bisa Allah naikin dari Masjidil Haram? Bisa dong. Tapi itulah perannya masjid. Sekarang masjid itu enggak berperan. Yang selalu saya katakan jadi rumahan tuh. Datangin dia sedikit-sedikit. Dibilang masyarakat nggak mau, tapi kitanya yang nggak mau, pengurusnya nggak mau. Dibuat aturan yang nggak jelas, nggak ada ilmu, nggak ada ini, mana mau mereka datang? Ada ilmu aja belum tentu mereka mau, nggak ada ilmu. Saya mau tata ini, semua mau tata. Buku insya Allah nggak tebel, semua full color yang saya buat. Ya, ini kan saya promosikan ke seluruh dunia. Karena problem ini sama. Masjid yang ramai di dunia ini cuma Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan. Itu karena orang datang. Nunggu orang situ belum tentu juga. Ya. Ini yang perlu kita lakukan. Muslih. Allah tidak akan menghancurkan satu penduduk negeri dengan kezalimannya selama, nih lihat, penduduknya ada yang melakukan islah, artinya dakwah. Dan tidak ada dakwah yang lebih baik selalu dari masjid. Kau dakwah partai, ada udang balik bakwannya. Kau dakwah ormas, sama juga saya lihat. Nah kalau masjid gimana? Milik semua orang. Bisa kita ngotot versi kita? Nggak bisa dong. Selamat benar kan? Kita hanya bisa bawa kebenaran. Milik Allah, bisa kita klaim. Ini engkong gua yang punya nih. Ada. Wa annal masajida lillah. Kau udah bangun masjid, ya milik Allah. Milik Allah, milik semua umat. Umat kita, umat Islam. Mau dia Muhammadiyah, mau dia NU, terserah. Ya kan?
Wah ini nggak mau jadi imam, jadi makmum. Kenapa? Ustadznya Muhammadiyah. Ini parah ini. Nggak mau jadi makmum, ustadznya NU. Ini parah ini yang harus diluruskan ini. Masjid ini milik Allah. Wah ini nggak boleh sholat di masjid komplek. Enggak, komplek di bumi ini komplek Allah semuanya. Mau di New York ente masjid temu sholat, masjid sholat. Mau di Peking, mau di Tiongkok itu mau di Jepang, Jepun. Selama disebut itu apa? Masjid, ya sudah. Kecuali masjid syiar, masjid yang orang sesat ya. Masjid Ahmadiyah ya nggak usah sholat situ. Masjid Ingkarus Sunnah ya nggak usah sholat situ. Ya kan? Nah oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, Quran ini juga biasa kan. Selama kita faham tadaburnya, dia memberikan solusi-solusi. Makanya nanti judulnya saya buat ya, konsep dakwah pemuda masjid ya. Masjid solusi dunia akhirat. Mencari solusi dunia akhirat. Jalan mencari solusi dunia akhirat. Sekitar itulah judulnya. Doakan ya Allah mudahkan, Allah berkahi, nanti kita kembangkan insyaallah taala. Doakan saya sehat. Karena penyakit udah banyak juga nih. Udah periksa-periksa ini udah sakit semua kan. Spare partnya udah pada soak. Ya wajar lah 63 tahun. Ya kan? Baik jemaah sekalian rahimakumullah, demikian tadabbur kita hari ini. Semoga Allah berkahi apa yang kita lakukan. Allah berikan keikhlasan. Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Kita, anak-anak istri kita, keluarga kita, dan cucu kita, sahabat-sahabat kita yang baik. Kemudian Allah himpunkan kita semua di surga Al-Firdausal A'la bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup baca doa kafatul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka